kemudian gulu dalam ibadat seperti cita-cita 3 orang sahabat yang ingin beribadah berlebih-lebihan. Waktu mereka bertanya kepada sebagian istri Nabi tentang bagaimana ibadah Nabi SAW, faka'annahum taqalluha. Mereka menganggap Nabi ibadahnya enggak terlalu banyak ya. Kata mereka, Nabi sudah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Secara logika kalau begitu Nabi ibadahnya segitu karena sudah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Kita yang dosa-dosanya enggak jelas, maka kita harus beribadah lebih banyak. Maka ada yang satu berkata, inni sa'asum wala uftir, saya akan puasa terus dan saya tidak akan berbuka. Yang satu mengatakan, sa'usalli wala anam, saya akan salat malam terus dan aku tidak akan tidur. Yang satu berkata, sa'atazilun nisa, saya tidak akan menikah supaya bisa konsen apa? Ibadah. Karena kalau punya istri terganggu, ya susah untuk apa? Ibadah. Istri 1 terganggu, apalagi istri 4 lebih terganggu lagi. Oleh karenanya saya tidak mau menikah supaya bisa konsen dalam beribadah. Maka Nabi pun sampai berita tersebut Nabi tegur, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kalian tadi mengatakan demikian, ya. Siapa yang bilang bahwasanya seakan puasa dan tidak berbuka? Kata Nabi, ini asum wa uftir, saya puasa dan berbuka. Saya Nabi bantah mereka secara detail, satu persatu dibantah oleh Nabi. Saya puasa dan saya berbuka, ya. Usolli wa anam, saya salat dan saya tidur. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikahi para wanita. Nabi bantah satu persatu. Setelah itu Nabi tutup lagi dengan bantahan yang keras. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku bukan dari golonganku. Maka ini bentuk berlebih-lebihan dalam masalah peribadatan. Contoh nyata adalah orang Khawarij. Beribadah berlebih-lebihan, ya. Karena kejahilan sampai Nabi katakan tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Kalian para sahabat akan merasa minder jika bandingkan salat kalian dengan salat mereka. Kalian akan meremehkan puasa kalian jika dibandingkan dengan puasa mereka. Ya, tapi mereka Khawarij. Yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka baca Quran, ambil Quran tersebut tidak sampai ke dalam dada mereka, hanya di lisan saja. Mereka tidak mengerti tafsirannya, mereka tidak memahami maksudnya. Meskipun mereka pandai bahasa Arab, mereka Khawarij orang-orang Arab. Tapi sekedar tahu bahasa Arab tidak bisa memahami Al-Quran dengan baik. Contohnya lagi seperti jika berlebihan seperti yang diisyaratkan dalam kisah Abu Darda, yang waktu Salman datang ke rumah Abu Darda, ternyata Ummu Darda mutabadzilah, dalam kondisi tidak rapi, dalam kondisi tidak sedang ingin menyambut suaminya. Maka kemudian kata Ummu Darda, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Sungguhnya kawanmu wahai Salman, saudaramu Abu Darda tidak butuh dengan dunia. Ternyata Abu Darda apa? Siang hari puasa, malam hari salat malam. Besoknya siang hari puasa, malam hari salat malam. Baru awal malam sudah salat malam. Nah, kalau begitu caranya kapan menggauli istrinya? Kapan mencembui istrinya? Maka akhirnya Salman nasihati Abu Darda. Kata Salman, inna li rabbika alaika haqqan. Wahai Abu Darda, Allah punya hak yang harus kau tunaikan. Wa li jasadika alaika haqqan. Tubuhmu juga punya hak, kau harus istirahat. Wa li dhaifika alaika haqqan. Sungguhnya wa li zawrika alaika haqqan. Tamumu juga punya hak, harus kau jamu. Wa li ahlika alaika haqqan. Dan istrimu dan anak-anakmu juga punya hak yang harus kau tunaikan. Perhatikan, tatkala Abu Darda berlebih-lebihan dalam satu ibadah, akhirnya dia mengorbankan, menumbalkan hak-hak yang lain. Dia berlebihan dalam hak kepada Allah, puasa terus, salat malam terus, puasa terus, salat malam terus, hak lain akhirnya terabaikan, hak istrinya terabaikan. Akhirnya Abu Darda pergi kepada Nabi, cerita kepada Nabi SAW tentang perkataan Salman yang mengkritiki dirinya. Apa kata Nabi SAW? Shadaqa Salman. Salman benar. Salman benar. Maka seorang kalau berlebihan dalam satu ibadah, ya, mentang-mentang dia merasa puasa dia lezat, mentang-mentang dia salat malam dia lezat, sehingga dia tidak lebih lezat daripada menggauli istrinya, dia lupakan istrinya. Tidak boleh. Kita beribadah bukan dengan cara kita. Kita beribadah bukan dengan hawa nafsu kita, tapi kita beribadah dengan apa yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Subhanallah, setelah itu Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengambil nasihat Salman, akhirnya dia kembali berhubungan baik dengan istrinya Ummu Darda. Kemudian setelah itu dia menikah lagi dengan seorang Ummu Darda yang tua sudah meninggal, dia menikah lagi dengan Ummu Darda yang junior, ya. Jadi istri Abu Darda dua, kenal Ummu Darda. Ummu Darda ini tidak satu, ada dua. Ada yang satu meninggal kemudian nikah lagi dengan lebih muda, namanya Ummu Darda juga. Ummu Darda inilah yang setelah Abu Darda meninggal kemudian dilamar oleh Muawiyah. Kata Ummu Darda, enggak,
saya mendengar suamiku menyampaikan dari Nabi SAW bahwasanya seorang wanita bersama suaminya yang terakhir. Saya tidak mau gantikan Abu Darda dengan kamu. Masya Allah. Jadi dia milih menjanda daripada menikah dengan siapa? Muawiyah. Ini berarti setelah itu Abu Darda jadi orang soleh. Pujaan istri atau tidak? Jadi pujaan istri. Dia berubah sikapnya sampai istrinya sudah menjanda dinikahi oleh Muawiyah tidak mau. Karena tidak mau Muawiyah menggantikan siapa? Abu Darda di surga. Maka dia milih menjanda. Kata Muawiyah, bagaimana? Kau puasa aja, kata Ummu Darda.